Lepaskan saya! Lepaskan saya! Hei, kamu! Lepaskan saya! Saya ketua lanun di lautan ni! Oh, okey. Ini bukan lautan, ha? A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Jabi Anusyah Tanjung. Saya dari kelas 12 IPA 4. Saya di sini akan bahas materi sejarah tentang antara imperialisme dan kolonialisme. Maka dari itu, tonton videonya. Motivasi, nafsu, dan kejayaan Eropa. Dalam sejarah bangsa-bangsa di dunia, dikenal adanya masa penjelajahan samudra. Aktivitas penjelajahan samudra ini dalam rangka untuk menemukan dunia baru. Aktivitas penemuan dunia baru ini tidak terlepas dari motivasi dan keinginannya untuk bertahan hidup, memenuhi kepuasan, dan kejayaan dalam kehidupan di dunia. Yang dimaksud dunia baru waktu itu pada mulanya adalah wilayah atau bagian dunia yang ada di sebelah timur. Wilayah itu sebagai penghasil bahan-bahan yang sangat diperlukan dan digemari oleh bangsa-bangsa Eropa. Bahan-bahan yang dimaksud adalah rempah-rempah seperti cengkeh, lada, dan pala. Petualangan, penjelajahan, dan perebutan hegemoni. Bertahun-tahun lamanya, Lautan Tengah menjadi pusat perdagangan internasional antara pedagang barat dan timur. Salah satu kota pusat perdagangan itu yang dikenal adalah Konstantinopel. Banyak jenis komoditas di pasar Konstantinopel. A. Portugis. Berita keberhasilan Columbus menemukan daerah baru membuat penasaran Raja Portugis, Immanuel I. Raja Portugis tersebut kemudian memanggil pelaut Portugis ulung bernama Vasco da Gama untuk melakukan ekspedisi menjelajahi samudra mencari tanah Hindia yang merupakan daerah penghasil rempah-rempah. B. Spanyol. Sebelum orang-orang Portugis berangkat memulai perjalanan samudra, sebenarnya sudah lebih dulu Spanyol berangkat berlayar mencari tempat penghasil rempah-rempah. Orang-orang Spanyol dan Portugis dapat dikatakan sebagai pelopor dalam pelayaran dan penjelajahan samudra untuk mencari daerah baru penghasil rempah-rempah di timur. C. Belanda. Portugis sudah memasuki wilayah Kepulauan Nusantara tahun 1511, kemudian sampai ke Maluku tahun 1521. Begitu juga Spanyol memasuki Maluku pada tahun 1521. D. Inggris. Perlu dipahami bahwa setelah Portugis berhasil sampai ke Kepulauan Maluku, aktif mengadakan perdagangan dengan penduduk setempat. Kedatangan Portugis ini telah mendorong perdagangan rempah-rempah semakin meluas. Akhirnya, VOC. Seperti yang telah dijelaskan di muka, bahwa kedatangan bangsa Eropa ke dunia timur antara lain untuk mendapatkan keuntungan dan kekayaan. Tujuan ini dapat mereka capai ketika mereka menemukan rempah-rempah di Kepulauan Nusantara. Dalam menjalankan tugas, VOC memiliki wewenang dan hak-hak antara lain melakukan monopoli perdagangan di wilayah antara Semenanjung Harapan sampai dengan Selat Magalhães, termasuk Kepulauan Nusantara. 2. Membentuk angkatan perang sendiri. 3. Melakukan peperangan. 4. Mengadakan perjanjian dengan raja-raja setempat. 5. Mencetak dan mengeluarkan mata uang sendiri. 6. Meningkatkan pegawai sendiri. 7. Memerintah di dalam negeri jajahan. Keserakahan dan kekejaman VOC. Pada tahun 614, Pieterboth digantikan oleh Gubernur Jenderal Gerard Reins 1614 sampai dengan 1615. Baru berjalan 1 tahun, ia digantikan Gubernur Jenderal yang baru, yakni Laurent Réal 1615 sampai dengan 1619. Pada masa jabatan Laurent Réal ini, berhasil dibangun gedung Mauritius yang berlokasi di tepi Sungai Ciliwung. VOC Gulung Tikar. Pada abad ke-17 hingga awal abad ke-18, VOC mengalami puncak kejayaan. Penguasa dan kerajaan-kerajaan lokal di Nusantara umumnya berhasil dikuasai. Kerajaan-kerajaan itu sudah menjadi bawahan dan pelayan penting VOC. Jalur perdagangan yang dikendalikan VOC menyebar luas, membentang dari Amsterdam, Tanjung Harapan,
India sampai Papua. Masa pemerintahan Republik Batak. A. Pemerintahan Herman Willem Daendels 1808 sampai 1811. 1. Bidang pertahanan dan keamanan. Dalam rangka melaksanakan tugas mempertahankan Jawa dari serangan Inggris, Daendels melakukan langkah-langkah. 1. Membangun benteng-benteng pertahanan baru. 2. Membangun pangkalan angkatan laut di Anyer dan Ujung Kulon. 3. Meningkatkan jumlah tentara dengan mengambil orang-orang pribumi karena pada waktu itu pergi ke Nusantara. 4. Membangun jalan raya dari Anyer sampai dengan Panarukan. Bidang politik dan pemerintahan. Daendels juga melakukan beberapa tindakan yang dapat memperkuat kedudukannya di Nusantara. Beberapa tindakan yang dimaksud sebagai berikut. 1. Membatasi secara ketat kekuasaan raja-raja di Nusantara. 2. Daendels memerintah secara realistik yang kuat dengan membagi Pulau Jawa menjadi 23 wilayah besar. 3. Berdasarkan Dekrit 18 Agustus 1808, Daendels juga telah merombak Provinsi Jawa Pantai Timur Laut menjadi 5 prefektur. Bidang peradilan. Daendels berusaha memberantas berbagai penyelewengan dengan mengeluarkan berbagai peraturan. A. Daendels membentuk 3 jenis peradilan. 1. Peradilan untuk orang Orepa. 2. Peradilan untuk orang-orang timur asing. Dan 3. Peradilan untuk orang-orang pribumi. Bidang sosial ekonomi. 1. Daendels memaksa berbagai perjanjian dengan penguasa Surakarta dan Yogyakarta. 2. Meningkatkan usaha pemasukan uang dengan cara pemungutan pajak dan penjualan tanah pada swasta. 3. Meningkatkan penanaman tanam yang hasilnya laku di pasaran dunia. 4. Rakyat diharuskan melaksanakan penyerahan wajib hasil pertaniannya. 5. Melakukan penjualan tanah pada pihak swasta. B. Pemerintahan Jensen 1811. Pada bulan Mei 1911, Daendels dipanggil pulang ke negerinya. Ia digantikan oleh Jan Willem Jensen. Jensen dikenal seorang politikus berkebangsaan Belanda. A. Kebijakan dalam bidang pemerintahan. Sebagai imbalannya, Hamengkubuwono III harus mendatangani kontrak bersama Inggris. Isi politik kontrak itu antara lain sebagai berikut. 1. Sultan Raja secara resmi ditetapkan sebagai Sultan Hamengkubuwono III dan Pangeran Natakusuma ditetapkan sebagai penguasa tersendiri di wilayah Kesultanan Yogyakarta dengan gelar Pakualam I. 2. Sultan Hamengkubuwono II dengan putranya Pangeran Mangkubumi diasingkan ke Penang. 3. Semua harta benda milik Sultan Sepuh selama menjabat sebagai Sultan dirampas menjadi milik pemerintahan Inggris. B. Tindakan dalam bidang ekonomi. Beberapa kebijakan dan tindakan yang dijalankan Raffles sebagai berikut. 1. Pelaksanaan sistem sewa tanah atau pajak tanah, yang kemudian meletakkan dasar bagi perkembangan sistem perekonomian uang. 2. Penghapusan penyerahan wajib hasil bumi. 3. Penghapusan kerja rodi dan perbudakan. 4. Penghapusan sistem monopoli. 5. Peletakan desa sebagai unit administrasi penjajahan. Bidang politik dan struktur pemerintahan. Dalam bidang politik, para penguasa penjajah barat, terutama Belanda, melakukan kebijakan yang sangat ketat dan cenderung menindas. Pemerintah kolonial menjalankan politik pemecah belah. Tidak hanya politik pemecah belah, tetapi juga disertai dengan tipu muslihat yang cenderung menghalalkan segala cara sehingga melanggar norma-norma kemanusiaan. Misalnya, pura-pura mengajak berunding damai tapi malah ditangkap, pura-pura diajak berunding tetapi malah dibunuh. Secara politik, martabat rakyat Indonesia jatuh dan menjadi tidak berdaulat. Rakyat Indonesia juga menjadi kelompok masyarakat kelas 3 setelah kelompok orang-orang barat dan kelompok orang-orang timur asing. Berangkat dari politik pemecah belah dan praktik tipu muslihat, kekuatan kolonial Belanda terus memperluas wilayah kekuasaannya.
Penguasa kolonial juga selalu campur tangan dalam pergantian kekuasaan di lingkungan kerajaan, pemerintahan pribumi, penguasaan pribumi, dan rakyatnya, kemudian menjadi bawahan penjajah. Bidang ekonomi. Pada masa pemerintahan Daendels, perubahan sistem pemerintahan telah membawa pada perubahan sistem perekonomian tradisional. Dalam sistem modern, tanah-tanah milik raja berubah statusnya menjadi milik pemerintah kolonial. Dalam masa pemerintahan kolonial, mencari uang dan mengumpulkan kekayaan menjadi tujuan utama. Uang dan kekayaan mereka kumpulkan untuk membiayai keperluan pemerintahan yang sedang berlangsung saat itu. Untuk mendapatkan uang, pemerintah kolonial memperolehnya dari penjualan hasil bumi dari para petani berupa pajak. Petani pun harus menjual hasil bumi dengan harga yang telah ditetapkan. Groot Postweg atau Jalan Raya Pos yang menghubungkan Anyer sampai Pemanarukan dibuka pada masa Daendels pemerintahan Hindia Belanda. Jalan itu dibangun hampir di seluruh Pulau Jawa sebagai sarana pertahanan untuk menghadapi Inggris. Jalan yang dibangun itu menembus sebagian hutan dan gunung untuk menghindari rawa-rawa antara Jakarta dan Cirebon. Pembangunan jalan itu terkait dengan masalah politik yang sedang menimpa pemerintahan, seperti masalah keuangan, ancaman Inggris, pemberontakan Banten dan Cirebon, serta musuh-musuh Daendels. Pada masa Raffles, terjadi perubahan sistem pemilikan tanah dari tanah raja dan penguasa lokal ke pemerintahan. Ini berarti pemerintah mempunyai kewenangan untuk menyewakan tanah. Perubahan dari sistem kepemilikan tanah inilah yang menyebabkan pula terjadinya perubahan hubungan antara raja dan kaulannya, yaitu para patron Highland menjadi hubungan-hubungan yang bersifat komersial. Adanya penyewaan tanah ini berarti pemerintah mendapat pajak tanah. Bidang sosial budaya. Penjajah bangsa Barat di Indonesia secara tegas menetapkan kehidupan diskriminatif. Orang-orang Barat memandang bahwa mereka yang berkulit putih sebagai kelompok yang kelas 1, kaum Timur Asing sebagai kelompok yang kelas 2, dan kaum pribumi dipandang sebagai masyarakat yang kelas 3, kelas yang paling rendah. Hal ini membawa konsekuensi bahwa budayanya juga dipandang paling rendah. Pandangan ini sengaja untuk menjatuhkan martabat bangsa Indonesia yang memang sedang terjajah. Semangat persatuan hidup dalam suasana kekerabatan, nilai-nilai gotong royong, nilai-nilai kesatuan, unggah atau budi pekerti luhur yang dikembangkan di lingkungan keraton yang juga ditiru oleh masyarakat mulai bergeser. Bahkan yang menyedihkan, dengan alasan modernisasi, para penguasa barat tidak mau tahu tentang tradisi atau norma-norma, termasuk nilai halal dan haram dalam Islam. Misalnya, dengan budaya meminum minuman keras, berangkat dari dance kemudian mengarah kepada pergaulan laki-laki dan perempuan yang cenderung tanpa batas. Bidang pendidikan. Awal abad ke-20, politik kolonial memasuki babak baru. Dimulailah politik etis yang dipimpin oleh Menteri Jajahan Alexander W.F. Edinburgh, yang kemudian menjadi Gubernur Hindia Belanda pada tahun 1909 sampai dengan 1916. Ada 3 program politik etis, yaitu irigasi, edukasi, dan transmigrasi. Adanya politik etis membawa pengaruh besar terhadap perubahan arah kebijakan politik negeri Belanda atas negeri jajahan. Pada era itu, muncul simbol baru yaitu kemajuan. Dunia mulai bergerak dan berbagai kehidupan pun mulai mengalami perubahan. Dalam pendidikan, meskipun dampaknya sangat kecil terhadap penduduk pribumi, tetapi membawa dampak pada tumbuhnya sekolah. Pada tahun 1900 tercatat sebanyak 1069 ILS di seluruh Hindia Belanda. Dari sekolah itu, murid-murid dapat melanjutkan pelajaran ke Stopia atau ke HSB. Di samping itu juga dikenal sekolah Ospia yang berjumlah 6 buah. Untuk memperluas program pendidikan, maka keberadaan sekolah guru sangat diperlukan. Dikembangkan sekolah guru, sebenarnya sekolah guru atau
Quack School sudah dibuka pada tahun 1852 di Solo. Berkembanglah pendidikan di Indonesia sejak jenjang pendidikan dasar seperti HIS, kemudian MULO. Untuk melanjutkan pendidikannya, kemudian dibuka sekolah menengah yang disebut AMS. Juga ada sekolah HSB. Kemudian khusus untuk pribumi disediakan sekolah kelas 1 yang murid-muridnya berasal dari anak-anak golongan atas yang nantinya akan menjadi pegawai. Dan kemudian rakyat pada umumnya disediakan sekolah kelas 2 yang di Jawa dikenal dengan sekolah Ongko Loro. Sekian penjelasan materi sejarah dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan kata yang saya ucapkan. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Take me back.